Halo, perkenalkan, saya Salisa Syifaur Rahma dengan NIM 12320600015. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil resume saya tentang 5 artikel, di mana 4 artikelnya dari jurnal nasional dan juga 1 artikelnya dari jurnal internasional. Agar tahu lebih lanjut, mari kita simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan resume dari 5 artikel terkait penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran biologi di jenjang sekolah menengah atas. PPT adalah aplikasi Microsoft Office yang berguna untuk presentasi dalam bentuk slide ataupun animasi sederhana seperti gambaran ini. Lalu, apakah PPT ini dapat digunakan dalam pembelajaran biologi? Mari kita telaah dari kelima jurnal berikut ini. Nah, artikel pertama dengan judul Minat Belajar Siswa Terhadap Pembelajaran Biologi dengan menggunakan media PowerPoint tahun 2021. Apa sih yang diteliti dalam artikel ini? Yaitu sejauh mana minat belajar siswa kelas 12 MIPA Semen 1 Ujung Batu terhadap pelajaran biologi ketika diajarkan menggunakan media PowerPoint. Bagaimana sih cara meneliti artikel tersebut? Yaitu digunakan metode survei deskripsi kuantitatif di mana datanya dikumpulkan melalui angket online yang berisi 30 pernyataan positif dengan skala Likert 4 poin dan disebarkan melalui Google Form yang hasilnya itu dihitung dan dikonversi ke dalam persentase. Nah, hasilnya menunjukkan rata-rata minat belajar siswa itu berada pada kategori yang baik sebesar 72,85%. Nah, jurnal yang kedua judulnya Pengembangan Media Interaktif PowerPoint pada materi virus dalam proses pembelajaran biologi kelas 10 SMA tahun 2022. Nah, pada artikel ini apa yang diteliti yaitu pengembangan sebuah media pembelajaran interaktif dalam bentuk PowerPoint untuk dilihat efektivitasnya dalam proses pembelajaran biologi di SMA Negeri Unggulan Sukmanias. Nah, bagaimana cara menelitinya? Yaitu menggunakan model pengembangan EDI, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi untuk menghasilkan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint pada materi virus. Yang ini tuh melibatkan para ahli dan juga siswa yang kemudian divalidasi dan direvisi sebanyak 3 kali dan diuji kepraktisannya. Jurnal yang ketiga adalah studi literatur pemanfaatan PowerPoint interaktif sebagai media pembelajaran biologi di SMA tahun 2022. Apa yang diteliti di sini yaitu mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi penelitian tertentu yang sesuai sehingga menghasilkan jawaban dari penelitian pemanfaatan media PowerPoint yang interaktif sebagai media pembelajaran. Nah, bagaimana cara menelitinya? Yaitu menggunakan metode studi literatur berupa tinjauan yang sistematis. Objeknya dikaji adalah peserta didik, alat bantunya berupa gawai. Nah, data yang dikumpulkan itu melalui seleksi literatur yang relevan, kemudian dianalisis. Nah, ternyata diketahui bahwa pemanfaatan media PowerPoint ini memiliki kelebihan dan juga dapat digunakan secara mandiri. Dengan demikian, PowerPoint dinilai efektif untuk media pembelajaran. Artikel yang keempat yaitu perbedaan hasil belajar biologi siswa pada penggunaan media video dengan media PowerPoint melalui pembelajaran dalam jaringan atau daring di SMAN 3 Mataram tahun ajaran 2020 sampai 2021. Nah, apa yang ditelitinya yaitu perbedaan hasil belajar biologi pada pembelajaran menggunakan media video dengan media PowerPoint. Nah, cara menelitinya yaitu dengan metode kuasi eksperimen. Eksperimen semu dengan desain pretest dan juga cross-test pada 2 kelas. Nah, kelas yang pertama mendapatkan pembelajaran daring menggunakan video, sedangkan kelas kedua menggunakan PowerPoint. Hasilnya ternyata media video lebih bagus daripada media PowerPoint. Jurnal yang kelima atau jurnal internasional yaitu Enhancing the Academic Performance and Learning Interest in Biology of Grade 10 Students Using Expanded PowerPoint Instruction. Nah, apa yang diteliti dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan Expanded PowerPoint Instruction terhadap prestasi akademik dan minat belajar siswa kelas 10 dalam pembelajaran biologi di Filipina. Cara menelitinya yaitu dengan desain kuasi eksperimen equivalent, pretest and post-test dengan 2 kelas yang sudah ada sebagai kelompok eksperimen dan kontrol yang diberikan pretest di awal, kemudian selama 2 minggu kelompok eksperimen diajar menggunakan PowerPoint, sedangkan yang kontrol itu menggunakan modul. Nah, data analisisnya itu menggunakan statistik untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata PowerPoint itu terbukti efektif untuk meningkatkan hasil belajar, minat, dan motivasi siswa karena bersifat praktis dan juga fleksibel. Thanks for watching.